Bersama dengan kami Tuhan. Oh, bersama dengan Engkau kami mendapatkan kekuatan yang baru ya Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau urapi kami semua pagi hari ini. Haleluya. Sejenak menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita membawa seluruh hidup kita kepada Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita terima kebenaran firman Allah pada pagi hari ini, izinkan Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupanmu pagi hari ini. Izinkan Dia bekerja seluas-luasnya di dalam hatimu pagi hari ini. Dan biarlah Dia yang bertahta di dalam kehidupanmu. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh amin Tuhan. Haleluya. Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, untuk selamanya hanya selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap. Sama-sama mengangkat tangan, katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Hanya yang lain, hanya selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang. Tak tergoyahkan, amin. Tak tergoyahkan, Kau tetap. Luar biasa di dalam kehidupan kami. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat di dalam kehidupan kami pagi hari ini. Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk dengar firman Allah pada pagi hari ini. Kami mohon Roh Kudus bekerja di dalam setiap pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Menerjemahkan isi daripada firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu sajalah yang nyata di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini waktu-Mu Tuhan, ambil alih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Katanya habis liburan harus semangat ya. Shalom. Puji Tuhan ya, semangat semua di sini adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa.
Ya, saya berterima kasih untuk tim TB yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani pagi hari ini ya. Semua karena anugerah Tuhan, amin. Menyampaikan firman Allah di depan para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saya merasa bahwa ini adalah hari penyalipan saya. Dan saya mau berdoa, jikalau cawan ini bisa lalu, biarlah berlalu, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Akhirnya hari ini datang juga, puji Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama akan belajar firman Allah. Saya masih belajar juga, ya. Saya di sini bukan untuk menggurui para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, ya. Tetapi kita sama-sama belajar. Saya tidak lebih hebat dari saudara ya. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama langsung saja, ya. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Ya. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Jika Alkitab kita sama, maka Ibrani itu ada di Perjanjian Baru ya. Amin. Sama yang Alkitab kita ya. Amin. Puji Tuhan. Sama persis ya. Puji Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6 sudah dapat, katakan amin. Amin. Iya, kita akan membaca. Bolehkah Bapak Ibu membantu saya? Kita sama-sama baca ya firman Tuhan ini dalam hitungan ketiga, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Bapak Ibu, tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya kasih tema eksistensi Allah. Ya, apa itu eksistensi Allah? Kita mau belajar pada pagi hari ini. Di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini yang baru saja kita baca, saya baca sekali lagi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman adalah bagian penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Amin. Ya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, artinya barang siapa datang kepada Allah, ia harus percaya. Tidak ada tawar-menawar lagi ya. Ia harus, di sini ada kata harus, percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menerima fakta bahwa Allah itu ada melalui iman percaya kita. Amin. Ya. Dan saudara, pada pagi hari ini saudara kita mau belajar tentang tema yang mau kita pelajari pagi hari ini tentang eksistensi Allah. Apakah eksistensi Allah itu, saudara? Eksistensi memiliki pengertian yaitu keberadaan. Amin. Jadi ketika kita membahas tentang eksistensi Allah, maka kita harus secara jelas mendalami tentang Allah itu sendiri. Bagaimana saudara memberitakan firman Allah kalau saudara tidak pernah mengerti tentang Allah itu sendiri? Bagaimana saudara menjelaskan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah kalau saudara sendiri tidak percaya tentang Allah itu sendiri? Tentang keberadaan Allah di dalam kehidupan kita. Hal yang sederhana saja, kadang-kadang kita ragu ya, Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Ya, kalau kita menghadapi persoalan, benar nggak Tuhan itu ada? Ya. Secara jujur saja, bahkan hamba Tuhan sekalipun pernah berpikir seperti itu, ya. Saya juga dulu berpikir seperti itu ya, ketika saya merintih di sebuah pelayanan, bukan merintis, tapi merintih, saudara. Ya, awal saya pelayanan, saudara, ya, habis saya menikah, saya langsung terjun dalam pelayanan perintisan. Jadi saya tidak honeymoon, tapi saya soromun, ya. Kalau saudara mungkin honeymoon, tapi saya awal-awal perintisan soromun, saudara ya. Menderita, bukan honeymoon, saudara ya. Langsung terjun di dalam sebuah pelayanan. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan ini ada nggak sih? Ya, atau saya dipanggil di Sidoarjo nggak sih? Ya, lebih baik saya pulang ke kampung halaman saya. Ya, di kampung halaman saya itu hampir 100% orang Kristen. Saya orang Manado, saya orang Minahasa. Ya, 90% lebih orang Kristen. Ya, saudara mau buka gereja seperti lapangan bola, bisa, saudara ya. Tapi kalau di sini, ya, kadang-kadang terlintas di dalam pikiran, apakah berhenti saja dalam pelayanan? Karena Tuhan nggak ada yang menolong saya dibawa di dalam kondisi seperti ini. Tetapi saudara, ketika kita menggali lebih dalam lagi tentang firman Allah, di sana kita akan menemukan suatu kebenaran yang sejati bagaimana Allah itu
tetap ada di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu muncul pertanyaan teologis, saudara ya. Apakah Allah itu secara konsisten hadir di mana saja? Ya. Kemudian apakah Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, saudara ya? Nah, saudaraku, sebenarnya jika Allah berkehendak, ia dapat muncul dan membuktikan kepada dunia bahwa dia ada. Namun jika itu terjadi dan dilakukan oleh Allah, maka tidak akan ada lagi ruang yang namanya iman. Amin. Seperti apa yang kita baca tadi, kalau kita percaya bahwa Allah itu ada, kita harus mempercayai melalui iman kita, saudara ya. Itu sebabnya, saudara, adalah tidak mungkin bagi manusia untuk bisa memahami Allah dengan keterbatasan akal dan pikiran manusia. Kita sebagai manusia yang akal dan pikirannya terbatas tidak mungkin memahami Allah yang begitu besar, Allah yang begitu agung, Allah yang begitu mulia. Karena otak kita itu begitu kecil untuk memasukkan Allah yang begitu besar di otak kita. Ya. Tidak mungkin kita bisa menjangkau Allah dengan akal dan pikiran kita, saudara. Oke lah, kita berbicara tentang pengetahuan ya, ilmu teknologi sekarang, saudara ya, yang kemudian membangun suatu argumen-argumen yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada teori-teori, saudara, yang kita mau pelajari ya pada pagi hari ini. Tetapi kembali lagi, kalau seseorang mencoba memahami Allah dengan akal dan pikirannya, dia tidak bisa menjangkau. Karena Allah itu terlalu hebat, terlalu luar biasa. Ya, kalau dia bisa dijangkau dengan akal dan pikiran kita, buat apa kita menyembah Allah yang seperti itu? Ya, kalau kita bisa membahas Allah itu A sampai Z, buat apa kita menyembah Tuhan seperti itu? Justru kita bangga karena kita menyembah Allah yang tidak bisa kita jangkau dengan akal pikiran kita, karena dia terlalu besar di dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari pada pagi hari ini kita mau melihat sama-sama, saudara ya, bagaimana di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Minta tolong boleh ditayangkan. 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya, ini ya, saudara ya. Mazmur Daud, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Next. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Kemudian, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ayat berikutnya. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Kemudian, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ayat yang kedua. Ya, ini saudara ya, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Amin. Pengetahuan tentang Allah terlalu ajaib bagi kita, terlalu tinggi. Amin. Tak sanggup aku mencapainya, saudara ya. Sepintar-pintarnya manusia, dia tidak bisa melogikakan Tuhan, ya, memasukkan Tuhan di dalam otak yang begitu kecil, ya. Apalagi kita sebagai seorang yang diciptakan, ya, kemudian kita mencoba melogikakan yang menciptakan kita, itu terlalu naif, saudara ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, suatu kali seorang bapak gereja yang sangat terkenal, Santo Agustinus dari Hippo, saudara, sebelum dia bertobat, dia itu belum kenal Tuhan, saudara ya. Lalu kemudian dia berjalan di sebuah pantai, di pinggir pantai, kemudian dia melihat seorang anak kecil, saudara, dia sedang membuat lubang di pasir. Kemudian dia berusaha untuk memasukkan air laut yang ada di lubang yang dia buat di pinggir pantai itu. Kemudian Santo Agustinus ini dari Hippo ini kemudian mendekat kepada anak ini, lalu dia mengatakan, dia bertanya kepada anak ini, apa yang kamu lakukan? Anak ini kemudian berkata, saya coba untuk mengeringkan air laut, lalu kemudian saya akan masukkan di lubang yang saya buat di pasir. Lalu disitulah kemudian Santo Agustinus tersadar betapa luar biasanya Tuhan, ya, betapa luar biasanya Tuhan. Bagaimana mungkin seperti air laut yang begitu banyak itu mau dimasukkan di dalam sebuah pasir, tidak akan ada habis-habisnya. Lalu kemudian dia mengakui keberadaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia bertobat dan dia percaya kepada Tuhan.
Ini luar biasa saudara ya. Pengetahuan tentang Allah, eksistensi Allah, keberadaan Allah itu ada di dalam setiap kehidupan kita saudara. Amin. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki referensi yang memadai mengenai eksistensi Allah. Apa referensi yang kita pakai untuk bisa mengenal keberadaan Allah itu sendiri saudara? Ya. Yang kita pakai sehari-hari adalah apa? Alkitab atau firman Tuhan untuk kita bisa mengetahui secara pasti makna tentang keberadaan Allah, dan Alkitab menjelaskan secara pasti mengenai eksistensi Allah itu sendiri. Sebab apa saudara? Melalui firman-Nya Allah menyatakan dirinya. Sekali lagi, melalui firman-Nya Allah menyatakan apa? Menyatakan dirinya, saudara ya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa paham yang menganggap bahwa Allah itu tidak eksis atau Allah itu tidak ada. Saudara, paham deisme saudara ya. Kalau saudara tahu, mungkin saudara yang belajar di sekolah teologi, ya kadang-kadang disinggung tentang paham deisme. Paham deisme ini beranggapan bahwa sang pencipta ya tidak mempedulikan ciptaannya. Dengan kata lain, Allah itu tidak ada. Ya. Karena apa? Allah itu memang betul menciptakan, tetapi kemudian dia tidak mempedulikan ciptaannya, dibiarkan begitu saja. Ya, ini paham deisme. Ya, yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada, Allah itu tidak eksis. Karena apa? Allah itu tidak pernah menyertai kehidupan manusia. Dia cuma menciptakan lalu dia tinggal saja. Seperti itu saudara ya. Namun saudara, kembali lagi ya, Alkitab secara rinci menjelaskan tentang hal ini. Ya, Yesaya 44 ayat 24 saudara. Kita berpegang kepada firman Allah ya. Amin. Ya. Yesaya 44 ayat yang ke-24. Ya. Firman Tuhan mengatakan, beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala apa? Sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Amin. Ini Tuhan kita luar biasa, saudara ya. Penebus kita yang membentuk kita sejak dari kandungan. Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Kalau Tuhan yang membentuk sejak dari kandungan, dan Tuhan pasti akan menyertai kehidupan kita. Jadi paham deisme itu saudara ya, kembali lagi disangkal oleh Alkitab bahwa pencipta kita membiarkan kita begitu saja. Tetapi secara jelas Alkitab mencatat bahwa Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Dari awal kehidupan kita ya, sampai akhir dari kehidupan kita, dia tetap Allah yang berada bersama-sama dengan kita. Dia tetap eksis. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada lagi paham ateisme saudara ya. Mungkin kita udah tahu semua saudara ya. Mereka mengajukan argumen populer saudara ya, yakni argumen tentang kejahatan. Mereka mengajukan argumen seperti ini saudara. Kalau Tuhan itu ada, kalau Allah itu ada, kenapa dia membiarkan kejahatan terjadi di bumi? Ya, kembali lagi, mereka coba memaksakan nalar dan pikiran mereka untuk kemudian menalar Tuhan. Ya, tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus percaya bahwa ada kedaulatan Allah di dalam setiap kehidupan manusia. Amin. Siapa kita bisa mendikte Tuhan tentang apa yang akan Tuhan lakukan? Kita hanyalah makhluk ciptaan. Kita nggak bisa mendikte Tuhan. Ya, kita tidak bisa menyuruh Tuhan, mengancam Tuhan. Oh Tuhan, kalau saya nggak dikasih uang hari ini, saya nggak akan menyembah Engkau lagi. Dan mereka coba mengajukan argumen seperti ini saudara, tentang kejahatan. Kenapa? Kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu luar biasa, kalau Tuhan itu ada, kenapa kejahatan itu semakin merajalela di muka bumi ini? Kembali lagi kita memahami bahwa Allah terkadang bekerja secara misterius di dalam kehidupan manusia. Amin. Dan kita tidak mungkin bisa memahami, ya, kita tidak bisa menjelaskan secara akal dan pikiran kita, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah sensus di Inggris, saudara, dan Wales, yang notabene di Inggris dan Wales ini adalah mayoritas Kristen, saudara ya, negara mayoritas Kristen. Ya, suatu kali negara ini kemudian mendata keluarganya, saudara ya. Nah di dalam data yang valid ini saudara ya, sensus ini saudara,
ditemui bahwa 52,1 juta responden atau 46,2%, ya, atau 27,5 juta orang Inggris dan Wales yang adalah orang Kristen, ya, mereka masih mengaku bahwa dirinya beragama Kristen. Ini data yang valid, saudara, karena menurut apa yang saya baca, saudara, mereka setiap 2 tahun sekali mengadakan sensus penduduk, ya. Di Inggris itu orang-orang Kristen, mayoritas Kristen, ya, dan di Wales, ya, saudara, ya. Nah, saudara, apa yang dikasih oleh Tuhan yang menarik, saudara, ada responden yang kemudian mengisi kuesioner atau data, ya, data sensus itu, saudara. Ada pertanyaan di situ tentang agama mereka. Ternyata jawaban kedua yang paling banyak dipilih, ya, ini meningkat 12%, saudara, ya, dari sensus yang beberapa tahun yang lalu, menjadi 37,2% atau 22,2 juta responden mengaku bahwa mereka sudah confirm keyakinan mereka, sudah berpindah, sudah menukar keyakinan mereka dari agama Kristen menjadi ateisme yang tidak mengakui bahwa Allah itu ada, saudara, ya. Ini di Inggris dan Wales, saudara, ya. Kalau saya membaca berita-berita, saudara, aduh, kalau di Barat, di Eropa, saudara, mungkin gereja-gereja berubah menjadi kafe, ya, berubah menjadi diskotik, saudara, karena banyak yang sudah tidak mengakui bahwa Allah itu ada. Lalu kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, saudara? Bagaimana mereka bisa mengcounter argumen-argumen ateisme, ya, argumen-argumen orang-orang yang punya paham bahwa Allah itu tidak ada, saudara. Nah, ini menjadi tugas kita, saudara. Amin. Amin. Ya. Kita sebagai gembala-gembala bukan saja memberitakan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat yang kita layani setiap minggu, saudara, tetapi kita juga harus membekali mereka, saudara, dengan hal-hal seperti ini, saudara. Ya. Jangan terlalu kita mengkhotbahkan sesuatu yang populer tentang berkat, ya. Coba sekali-sekali kita khotbah tentang hal ini, saudara. Ya, mungkin nggak populer, nggak apa-apa, saudara, tapi kita memberitakan firman Tuhan yang benar, ya. Saya sedang dengan semangat yang ada di Tower of Breakthrough, bagaimana firman kebenaran harus disampaikan, ya. Mungkin akan berseberangan dengan orang-orang yang memberitakan tentang sesuatu yang populer seperti itu, ya. Tetapi itu untuk membawa orang kepada kebenaran, saya sangat setuju itu, saudara. Dan hal-hal ini harus kita beritakan, ya. Karena banyak sekarang pengajaran-pengajaran, saudara. Dan saya sangat senang, saudara, saya mengikuti, saudara, bagaimana tim TB bisa apa, saudara, ya, bisa mengundang orang-orang saksi Yehova, benar Pak Joni, ya. Orang-orang yang punya pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa mungkin Tuhan itu tidak ada, mulai mengarah ke situ, kan, seperti itu, tidak mengakui tentang Yesus, seperti itu. Kita harus punya semangat seperti itu, saudara, ya. Jadi ketika kita berkhotbah setiap minggu, apa yang kita khotbahkan, ya? Apakah karena kita terlalu sibuk sehingga kita tidak bisa mempersiapkan sesuatu yang benar-benar menjadi makanan yang sehat buat jemaat, ya? Jadi jangan khotbah sesuatu yang populer, selalu berpusat kepada salib dan penderitaan, ya, tentang prosperity, tentang kemakmuran, saudara. Ya, mungkin itu bisa mengenakan telinga jemaat, tapi tidak membangun mereka. Justru kita harus coba untuk kemudian mempersiapkan satu berita firman Tuhan yang akan membuat mereka kuat di dalam iman mereka, sehingga ketika ada pengajaran-pengajaran, ketika ada teori-teori tentang tidak adanya Tuhan, itu mereka bisa siap, saudara, iman mereka, saudara. Dan mereka tetap berpegang teguh tentang keberadaan Allah di dalam hidup mereka. Saudara bisa bayangkan di Inggris dan Wales yang adalah mayoritas Kristen itu bisa menurun drastis, saudara. Ya, ada terlalu banyak orang yang berpindah menjadi orang ateis, tidak percaya kepada Allah lagi, dari orang Kristen, loh, saudara. Ya, tidak percaya kepada Allah. Nah, saudara, ini menjadi semangat kita, saudara, untuk kemudian kita memberitakan tentang firman Allah, terutama tentang keberadaan Allah itu sendiri. Karena begini, saudara, saya kadang-kadang kalau melihat jemaat, saudara, kadang-kadang, Pak, Tuhan itu ada nggak? Mulai meragukan Tuhan, ya.
Kalau orang mulai meragukan Tuhan, saya kasih nama itu orang sudah ateis pasif. Memang dia percaya sama Tuhan tapi ragu sama Tuhan. Itu bisa dikatakan ateis pasif. Ya, kalau aktif memang belum benar-benar nggak percaya. Tapi kalau udah mulai ragu Tuhan ada nggak, ya, saya bilang sama jemaat yang saya layani, ya, jangan sampai jadi ateis pasif. Ya, saudara masih datang berdoa, saudara masih datang di ibadah, saudara masih di dalam ibadah hari Minggu, tapi mulai meragukan Tuhan. Nah, ini harus kita kemudian bawa mereka untuk mereka semakin percaya tentang keberadaan Allah, bahwa Allah itu eksis di dalam kehidupan manusia. Saudara kaum apalagi saudara agnostik, ya, mereka ragu akan keberadaan Tuhan. Karena menurut mereka Allah itu tidak dapat dinalar dengan akal daripada manusia. Itulah sebabnya mereka menolak yang namanya Tuhan atau menolak yang namanya Allah itu ada. Karena apa? Allah mereka mencoba menalar karena tidak masuk di akal, ya. Tidak masuk di nalar, maka mereka menolak bahwa itu bukan Tuhan, itu bukan Allah. Ya. Namun saudara, kita melihat di dalam firman Tuhan lagi Roma 1 ayat 20 sampai ayat 21, saudara. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang orang-orang yang menolak keberadaan Allah? Roma 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Ya. Kita mulai di sini. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ini argumen yang kita pakai. Amin. Ya, argumen Alkitab, argumen firman Tuhan. Mereka tidak dapat berdalih, saudara, ya. Karena apa? Tuhan punya kekuatan. Tuhan itu Allah yang kekal. Ya. Tuhan itu, ya, luar biasa. Karyanya sejak dunia diciptakan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita kemudian melihat bahwa firman Allah mencatat kebenaran tentang eksistensi Allah, saudara. Ya, salah satunya adalah apa? Penciptaan, saudara. Ya. Nah, penciptaan adalah suatu kebenaran penting yang membuktikan bahwa Allah itu benar-benar ada. Yesaya 40 ayat 26. Yesaya 40 ayat 26. Ya. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Saudara, ya, ini saudara, ya, siapakah yang menciptakan semua bintang itu? Ya, kita bisa melihat bahwa alam semesta ini benar-benar diciptakan oleh Allah kita yang luar biasa. Allah yang hadir di dalam setiap kehidupan kita. Namun saudara, kembali lagi, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia modern, manusia mencoba untuk menggunakan teori-teori yang menolak bahwa Allah itu merupakan pribadi yang terlibat dalam apa? Penciptaan alam semesta. Nah, saudara, ada salah satu teori yang sangat menarik dipakai, saudara, adalah teori Big Bang, saudara, ya. Saudara tahu teori Big Bang, saudara? Teori Big Bang ini menjelaskan mengenai cara alam semesta itu terbentuk, ya. Artinya mereka mengatakan seperti alam semesta yang kita kenal berasal dari titik tunggal dan panas, ya. Titik tunggal yang panas dan padat yang tidak terhingga. Nah, kemudian titik tunggal ini mengembang dan merenggang dengan kecepatan yang tidak terduga dalam 13,8 miliar tahun dan terus berkembang, ya. Kemudian dia meledak, ledakan yang dahsyat, Big Bang itu, saudara, ya, menjadi alam semesta. Ya, saudara percaya dengan hal itu, saudara? Ya, saya tidak melawan tentang ilmu pengetahuan, saya suka juga dengan ilmu pengetahuan sains. Ya, kita perlu juga mempelajari itu, saudara. Kita diberikan kecerdasan bernalar, kita diberikan kecerdasan untuk berpikir oleh Tuhan, saudara. Ya, makanya manusia mencoba untuk melogikakan Tuhan dengan teori ini, saudara.
tentang penciptaan. Alam semesta itu terbentuk bukan ada campur tangannya Tuhan, tetapi melalui ledakan yang dahsyat, Big Bang. Kemudian ada alam semesta. Nah saudara, yang menarik saudara, penemu teori ini adalah George Lemaitre. George Lemaitre ini adalah seorang pastor Katolik Roma yang menemukan teori ini, seorang pastor saudara ya. Akhirnya berubah haluan. Karena dia juga merupakan seorang fisikawan saudara ya. Dan dia coba mengembangkan teori ini sampai hari ini saudara, ada orang yang coba mengembangkan. Salah satunya ada Stephen Hawking yang sudah meninggal saudara. Mengembangkan teori tentang alam semesta ini terjadi begitu saja, ya, tidak ada campur tangannya Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca lebih jelas tentang firman Tuhan, saudara, kita akan menemukan satu kebenaran penting di sana yang membuktikan bahwa Allah itu ada. Karena firman Tuhan mengatakan Dia adalah awal dan akhir, permulaan segala sesuatu. Tidak ada yang menciptakan Dia. Ya, Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah selama-lamanya, karena Dia yang menciptakan alam semesta ini. Amin. Coba saudara bayangkan, kalau tidak ada aktor di balik penciptaan alam semesta ini, bagaimana mungkin tata surya itu begitu tertata rapi, planet-planet tidak bertabrakan? Kalau itu terjadi begitu saja, bagaimana mungkin saudara? Amin. Pernahkah saudara berpikir anggota tubuh kita ada di tempat yang tepat semua? Amin. Coba bisa bayangkan kalau tidak ada yang mengatur, hidung kita ada di kepala kita sini. Saudara, ya. Saudara pernah berpikir seperti itu? Ya. Kenapa mata kita ada di depan, kemudian ayam matanya ada di samping? Ya. Itu kenapa? Tuhan sudah mengatur semua, amin. Ya. Kalau mata kita di samping, kita nggak bisa nyetir mobil, amin. Ya betul Pak Joni ya. Ya. Tapi kalau ayam dia nyebrang, dia teliti karena matanya ada di samping, saudara ya. Ya. Ini saudara, kebenaran penting yang harus kita tahu bahwa Allah yang menciptakan kita, Dia adalah Allah yang omnipoten, Allah yang mahadir. Amin. Dia adalah Allah yang omnipresence. Ya. Dia juga adalah Allah yang omniscience, Allah sumber segala sesuatu, dan Dia memiliki semua pengetahuan. Amin. Itulah saudara yang kita lihat pada pagi hari ini, tentang bagaimana alam semesta ini tercipta untuk menceritakan tentang Allah yang ajaib dan maha kuasa. Saudara, di dalam firman Tuhan dibahas saudara banyak tentang kisah-kisah tentang bagaimana Allah hadir di dalam kehidupan manusia. Dia menciptakan segalanya. Alkitab mencatat tentang hal ini saudara. Ya. Kita mungkin bisa memikirkan pertanyaan-pertanyaan tentang Allah secara cerdas dan logis saudara. Namun saudara, hanya dengan iman dan kepercayaan terhadap Allah yang akan membuat manusia percaya Dia Allah yang benar-benar ada. Amin. Melalui alam semesta yang Allah ciptakan. Karena kita tahu bahwa ada Allah di balik semua penciptaan, ya, alam semesta yang kita bisa nikmati hari-hari ini. Saudara ya. Karena semua begitu teratur, semua begitu tertata dengan luar biasa, saudara ya. Sehingga apa saudara? Alkitab mengatakan bahwa ketika kita mulai memikirkan tentang apa yang Tuhan sudah ciptakan, apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita, maka itu akan mendatangkan damai sejahtera di dalam hidup kita. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita, saudara ya. Ketika kita mulai melihat alam semesta ini, ketika kita melihat kehidupan kita dengan apa yang sudah Tuhan ciptakan semua, ya, sehingga kita mulai tahu bahwa ternyata Tuhan itu luar biasa. Saya harus beriman dan percaya kepada Dia melalui firman Tuhan yang saya baca setiap hari, ya, mengetahui bahwa Dia selalu ada bagi kehidupan saya dan saudara, ya. Karena Allah menyatakan dirinya kembali lagi melalui firman-Nya.
Dan kemudian firman Tuhan selalu menggambarkan bahwa dia adalah Allah yang transenden, saudara ya. Allah yang tak terselami, saudara ya. Allah yang tak terselami jalan-jalannya, Allah yang transenden. Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Dia juga adalah Allah yang imanen, saudara ya. Allah yang menunjukkan kedekatannya, menunjukkan kepeduliannya, menunjukkan pengertiannya terhadap kita, manusia ciptaannya, ya, terhadap alam semesta, terhadap kehidupan kita. Allah selalu hadir, ya, karena Allah tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah menciptakan kehidupan manusia, Dia tidak lantas membiarkan kita sendiri. Ya, ini adalah bukti eksistensi Allah di dalam hidup kita. Ya. Dia menyertai setiap kehidupan kita melalui rencana-rencananya yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Saudara, di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, coba kita lihat. Allah menyediakan anugerah bagi kita. Ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Saya sampai jam berapa di sini, Pak? Sampai sore ya, Pak. Soalnya kalau pendeta biasanya memulai dengan cepat, mengakhirinya dengan lama. Ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janji, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ini adalah bukti keberadaan Allah di dalam hidup kita, bahwa Allah menyediakan anugerahnya bagi manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Bagaimana manusia itu sudah rusak gambarnya, saudara ya, karena kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Tetapi ketika kita jatuh di dalam dosa, gambar Allah itu telah rusak, ya, dan ada pemisah antara kita dengan Allah. Ada suatu jurang yang tidak bisa terseberangi karena adanya dosa itu, ya. Namun kembali lagi, karena Tuhan itu selalu ada, Dia adalah Allah yang eksis, ya. Keberadaan Allah itu selalu ada di dalam hidup kita. Selain kita melihat di dalam penciptaan, kita juga melihat melalui rencananya yang Dia sudah sediakan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Melalui anugerahnya bagi kita orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa, saudara ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat eksistensi Allah hadir di dalam pribadi Yesus Kristus. Amin. Ya, amin. Saudara percaya itu, amin. Ya, hadir di dalam pribadi Yesus Kristus. Dia menyediakan Yesus Kristus bagi kita, saudara ya. Dan kita bisa melihat Allah di dalam pribadi Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Ya, karena Yohanes 3 ayat 16, saudara hafal semua ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Allah tidak mau kita binasa. Ya, itulah sebabnya Dia menyediakan anugerahnya yang begitu besar melalui inkarnasi Yesus Kristus. Ya, Yesus yang menjelma menjadi manusia, bukan reinkarnasi ya, saudara, jangan salah ya, saudara ya. Yesus tidak berreinkarnasi tapi inkarnasi, saudara ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak zaman perjanjian lama, Allah melihat bahwa manusia ya sudah berusaha dengan berbagai cara dan metode untuk mencari dan mencapai Allah. Namun, saudara, tidak ada satupun yang berhasil, saudara ya. Karena apa? Dosa sudah membuat apa? Manusia tidak bisa untuk mencapai siapa? Mencapai Allah. Yang saya katakan tadi. Karena dosa itu yang sudah membuat suatu batasan. Ya, adanya hubungan yang retak antara manusia dengan Allah, yaitu dosa. Yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allah, yaitu dosamu. Ya, ini dengan jelas Alkitab katakan. Jadi manusia berusaha untuk mendekat kepada Allah, tetapi karena dosa yang menghalangi, mereka tidak bisa datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya, kembali lagi, melalui Yesus Kristus Allah menyatakan keberadaannya. Amin. Melalui Yesus Kristus Allah menyatakan keberadaannya. Karena apa?
manusia yang sudah jatuh di dalam dosa membutuhkan kehadiran Allah melalui pribadi Yesus. Amin. Supaya apa? Mereka bisa diperdamaikan dengan Allah melalui penebusan dosa, saudara. Itu kita tahu semua, saudara ya. Gambar yang sudah rusak karena kita ini dikatakan bahwa kita ini sudah punya sinful nature atau tabiat berdosa, saudara ya. Dan hanya oleh karena anugerah Tuhan kita diselamatkan melalui Yesus Kristus. Ya. Sehingga kita mengakui bahwa memang Tuhan selalu menyertai kehidupan kita melalui rencana Tuhan yang begitu luar biasa untuk menyelamatkan kita melalui karya keselamatan Yesus Kristus, melalui misi penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, sehingga kita tidak binasa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun gambar itu telah rusak, ya, tetapi Allah tetap memilih untuk mengasihi manusia. Amin. Coba kita melihat sama-sama Yohanes 1 ayat yang ke-14, saudara ya. Yohanes 1 ayat 14. Sedikit lagi ya, sedikit lagi kita. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan apa? Kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia, saudara ya. Ya, kalau di dalam terjemahan Alkitab yang terbuka AYT, saudara ya, menjadi manusia itu diterjemahkan daging, menjadi daging, atau di dalam NIV menjadi daging atau flesh, saudara ya. Kalau dalam bahasa asli ya, bahasa Yunani, menjadi daging, daging itu atau sarx, saudara ya. Firman yang telah menjadi manusia, firman telah menjadi daging, saudara. Karena apa? Roma 8 ayat 3, saudara. Itu Allah sendiri, saudara, yang datang menemui kita, saudara. Ya, Roma. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, saudara, telah dilakukan oleh siapa? Oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Amin. Ya, kita sampai di situ. Mengutus anaknya sendiri dalam daging, tapi itu tidak mengurangi eksistensi Allah. Jadi bukan berarti Allah menjelma menjadi manusia kemudian itu mengurangi eksistensinya. Ya. Jadi, jangan, kita tidak bisa berpikir seperti itu ya, saudara ya. Yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan apa? Tidak bisa menyelamatkan manusia. Ini firman Tuhan katakan, saudara. Ya, tidak bisa. Itulah sebabnya kalau hukum Taurat bisa menyelamatkan manusia, maka tidak mungkin ada pengorbanan Yesus dong. Benar gak? Benar kan? Ya, buat apa ada penebusan dosa kalau hukum Taurat bisa menyelesaikan semua? Tidak bisa, karena firman Tuhan sudah katakan tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat. Ya, kita mau berargumen seperti apapun, ini sudah jelas tertulis di dalam firman Tuhan. Ya, jadi harus melalui penebusan karya Kristus di kayu salib yang membuktikan eksistensinya, keberadaannya. Dia rela datang, turun, saudara ya, mengosongkan dirinya, bahkan taat mati di kayu salib, saudara ya. Untuk apa? Menyelamatkan setiap kita manusia. Dia rela menanggung kutuk itu, saudara, karena hukuman salib bagi orang Romawi itu adalah hukuman yang terkutuk. Penjahat kelas kakap itu semuanya dihukum salib, saudara ya. Dan Yesus melakukan itu untuk kita, untuk membuktikan bahwa Dia selalu ada bagi kita. Ya, Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Saudara, sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan apa? Segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu, menjadi apa? Manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai apa? Sejahtera. Ini, saudara ya, harus ada Yesus, saudara ya.
yang kemudian membuktikan bahwa Dia ada. Kita bisa melihat pribadi Allah melalui inkarnasi Yesus Kristus. Dia rela menanggung semua, ya, supaya kita menjadi manusia baru, ya. Jadi kita percaya akan perkataan-perkataan Yesus, saudara ya. Kenapa saudara orang-orang Farisi begitu benci sama Yesus ya? Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, saudara, mereka benci kepada Yesus. Karena apa? Saya mau katakan mereka sedang ada di dalam krisis keberadaan. Orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat. Karena apa? Kalau krisis keberadaan, ada keangkuhan hidup. Amin. Mereka berasa bahwa mereka menunggu-nunggu tentang raja itu yang akan datang. Ya. Nabi, imam, dan raja, kan itu gelar Yesus ya. Tetapi sampai hari ini mereka menunggu karena mereka berharap bahwa raja yang akan datang akan membebaskan mereka, ya, secara politik, karena waktu itu mereka dijajah oleh orang-orang Romawi. Nah, ini yang datang adalah tukang kayu, saudara, yang mati di kayu salib. Hilanglah harapan mereka dan masih menunggu sampai hari ini. Ya, itu penjelasan dari Pak Pom beberapa waktu yang lalu ya, yang saya tangkap. Ya, kenapa? Ada krisis keberadaan bagi orang-orang Yahudi, keangkuhan hidup, ya, keangkuhan hidup, sehingga keberadaan mereka, saudara, kemudian mereka merasa Yesus sebagai ancaman bagi mereka, saudara. Kenapa? Orang-orang kemudian berbondong-bondong ikut Yesus sekarang. Ya, mereka yang mengajarkan mulai merasa bahwa mereka merasa tersaingi, saudara. Ya, sehingga timbullah keangkuhan di dalam hidup mereka. Kemudian ada krisis kebenaran, saudara ya. Krisis kebenaran. Mereka tidak mengerti tentang kebenaran, padahal sudah ada Yesus di situ, saudara. Ya. Jangan sampai kita ada di dalam krisis seperti ini. Kemudian ada di krisis nilai hidup, saudara ya. Mereka kehilangan nilai-nilai di dalam kehidupan mereka, saudara. Karena mereka lebih menghargai logika daripada firman Tuhan, saudara. Nah, saudara, pagi hari ini, saudara, apa yang saya bagikan pagi hari ini biarlah menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kita, menjadi suatu pencerahan di dalam kehidupan kita, untuk kita mengerti tentang keberadaan Allah itu sendiri, ya, melalui penciptaan, melalui Yesus Kristus, saudara, yang telah menunjukkan kasih-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Ya, ini yang kita pegang, saudara. Kalau kita mau berargumen dengan orang-orang ateis, orang-orang agnostik, orang-orang yang tidak percaya tentang adanya Allah, kita pegang satu kebenaran tentang penciptaan, tentang pribadi Yesus Kristus, ya, yang sudah kita rasakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kami sudah mengerti tentang keberadaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga itu Tuhan menghapus segala keraguan-keraguan kami, Tuhan, tentang adanya Engkau di dalam hidup kami. Terkadang kami berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada karena kami punya banyak masalah, punya banyak persoalan di dalam hidup kami. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami mengakui kedaulatan-Mu di dalam hidup kami. Dan kami mau belajar percaya. Dan bukan sekadar percaya, tetapi mempercayakan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kuasa-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Roh Kudus, terjemahkan firman-Mu supaya kami terus berjalan melalui firman-Mu itu ya Tuhan. Firman Tuhan yang murni, itu yang menjadi pegangan di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah kami menjadi pengajar-pengajar yang benar ya Tuhan, yang tetap tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Kami tidak menambah atau mengurangi firman Tuhan. Dan kami tidak memakai akal pikiran kami manusia sebagai manusia ketika kami mencoba menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kami tunduk kepada apa yang menjadi Tuhan suara-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.